Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak ucapkan kepada siswa kami seluruhnya kelas 12. Kita bertemu kembali di hari ini untuk melanjutkan materi kita di minggu sebelumnya atau minggu kemarin. Sebelum kita lanjutkan, perlu kami ingatkan agar tetap mengisi daftar hadir di alamat yang sudah dibagikan di grup WA atau grup WhatsApp kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan daripada penentuan limit fungsi menuju tak hingga dari materi yang kemarin di minggu yang lalu. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita ulang sebentar di materi sebelumnya, contoh yang ini. Kalau limitnya dia nanti di limit tak hingga itu ada fungsi, di dalam akar itu ada fungsi, tapi fungsinya yang linear, ya. Fungsinya yang linear, ini linear, artinya dia berpangkat 1, ini juga berpangkat 1. Kemudian bagaimana dia cara menyelesaikan? Maka di pertemuan sebelumnya ada namanya sistem rasional. Kita rasionalkan, artinya kita cari dia nanti faktor sekawan daripada ini, faktor sekawan. Jadi kalau faktor sekawan daripada negatif ini nanti adalah menjadi positif. Kemudian kita kalikanlah dia nanti fungsi ini dengan faktor sekawan dalam bentuk pembilang penyebut atau bentuk pecahan yang seperti ini dia. Maka kalikan, kalau jumpa dia nanti positif, ini negatif dengan positif, maka cukup dikalikan yang di depan dengan depan, kemudian yang di belakang dengan belakang. Maka diperolehlah dia nanti akar 4x dikurang 3 dikali akar 4x dikurang 3 sama dengan fungsinya ini, yaitu 4x dikurang 3. Itu sama halnya nanti kalau misalnya akar 2 dikali akar 2, maka habislah akarnya tinggal 2. Demikian juga nanti ini, di akar 2x ditambah 5 dikali dengan akar 2x tambah 5. Habis akarnya tinggal kurang buka kurung 2x ditambah 5. Buka kurung 2x tambah 5. Kemudian kalau dibuka kurung dia nanti ini, maka menjadi negatif 2x dikurang dengan 5. Oke, jadi dikurangkan dia nanti 4x dikurang 2x sama dengan 2x. Kemudian kurang 3 dikurang 5. Kurang 3 ini, kurang 3 dikurang 5 sama dengan kurang 8. Sudah. Oke, sekarang ini sudah kembali cara penyelesaiannya nanti dengan membagi pangkat tertinggi. Lihat pangkat tertingginya di pembilangnya. Ini namanya pembilang. Pembilang. Kemudian ini namanya penyebut. Di penyebutnya. Penyebut. Sudah. Nah, sekarang kalau dia di pembilangnya, di sini 2x, berarti pangkatnya pangkat 1. Kemudian di sini nanti di dalam akar, ini dalam akar. Dalam akar. Di sini juga pangkat 1, tapi ini dalam akar. Kalau dia nanti di luar akar menjadi pangkat setengah. Demikian juga halnya kalau yang di pembilang tadi, kalau di sini dia di luar akar pangkat 1, maka di dalam akar dia nanti, ini dalam akar menjadi x pangkat 2. Ini kalau di dalam akar dia, dalam akar. Sudah. Nah, karena akar x kuadrat itu nanti sama dengan x pangkat 1, itulah ini. Nah, sekarang dibagikan. Kita bagikan dia nanti semua yang di atas dan yang di bawah ini dengan pangkat tertinggi. Tadi pangkat tertingginya adalah pangkat 1, berarti ini nanti sama dengan 2x. Nah, ini. Nah, ya. 2x kemudian dibagi nanti dengan x. Itu pangkat tertingginya tadi, pangkat 1. Kemudian yang tidak berhubungan nanti dengan pangkat tertinggi itu sudah pasti
0, sudah pasti 0. Jadi yang 8 ini gak perlu. Kemudian dibagi dengan, ini akar 4x, akar daripada 4x, nanti ini kita bagi dengan, tadi kalau ini di luar akar pangkat 1 berarti dalam akar nanti x pangkat 2. Nah, sudah x pangkat 2. Kemudian ingat yang di pertemuan minggu kemarin, kalau di atas pangkatnya lebih kecil dia di atas, ini atas. Kemudian di bawah, lebih kecil pangkatnya di atas daripada di bawah, maka ini sudah pasti jawabannya 0. Kalau di atas dia nanti lebih besar daripada pangkat yang di bawah, ini nanti sama dengan tak hingga. Kemudian kalau dia nanti sama dia atas dengan bawah pangkatnya, ini pangkat di atas dan pangkat di bawah sama, maka ini langsunglah nanti namanya nilai daripada koefisien, ya, nilai koefisiennya. Ya, ini itu di pertemuan yang kemarin, ya. Nah, selanjutnya kalau sudah dibagikan dia nanti dibagikan, maka ini tadi dibagi dengan x pangkat 2, ini x pangkat 1, karena ini luar akar, ini dalam akar, ya. Maka diperolehlah nanti 2/0, 2 dibagi 0 itu sama dengan tak hingga. Sudah, sehingga jawaban daripada limit x menuju tak hingga akar 4x kurang 3 dikurang akar 2x tambah 5 sama dengan tak hingga. Nah, itu dia kalau fungsinya tadi yang linear, artinya berpangkat 1. Demikian juga dia nanti untuk contoh yang B-nya. Ini juga pangkat linear. Maka caranya kita rasionalkan dia nantinya, kemudian dikalikan, habis itu dia nanti kita bagikan dengan pangkat yang tertinggi, maka diperolehlah nanti hasilnya, nanti sama dengan 0. Itu di pertemuan sebelumnya atau di pertemuan minggu kemarin, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang dari soal-soal yang sudah dibuat, ini tadi contohnya, contoh yang pertama, contoh yang kedua. Maka bisa dilihat nanti sana kalau dia fungsinya linear, fungsi linear. Ini fungsi linear. Fungsi linear, ya. Artinya berpangkat 1, misalnya limit x menuju tak hingga dari akar ax ditambah b dikurang dengan akar cx tambah d. Maka diperhatikan di sini, kalau misalnya nanti si a lebih besar daripada si c, ini a-nya lebih besar daripada si c, maka jawabannya nanti adalah tak hingga. Demikian juga nanti untuk kalau a-nya lebih kecil daripada si c, ini a lebih kecil daripada si c, maka jawabnya negatif. Jadi kalau kita buat nanti di bilangan, misalnya ini a-nya sama dengan 3, a-nya 3, kemudian b-nya sama dengan 1. Jadi kalau 3 dikurang 1 itu kan sudah pasti sama dengan positif. Itu maksudnya, ya, positif tak hingga ini. Tetapi kalau a-nya dia nanti lebih kecil, misalnya ini jadi a, ini jadi b, maka 1 dikurang dengan 3 itu sama dengan negatif 2. Artinya dia bilangan negatif, itulah maksudnya negatif tak hingga. Selanjutnya kalau misalnya a-nya sama dengan c, ini a, ini si c, tapi dia sama nilainya. Misalnya a-nya di sini sama dengan 3. Kemudian di sini juga sama dengan 3, maka 3 dikurang 3 sama dengan 0, ya. Itu nanti caranya kalau fungsi daripada di limit tak hingga itu di dalam akarnya dia fungsi linear atau fungsi yang berpangkat 1, ya. Kemudian contoh berikutnya, bagaimana dia nanti kalau yang di dalam akar itu berpangkat lebih daripada 1, misalnya berpangkat 2.
ya, berpangkat 2, ini berpangkat 2. Nah, jadi di sini dibuat tentukanlah hasil daripada limit x menuju tak hingga dari fungsi akar 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 dikurang akar 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 2. Maka dengan cara yang kedua di pertemuan yang lewat, maka untuk menyelesaikan ini harus kita rasionalkan. Kita rasionalkan dia. Dirasionalkan artinya kita cari dia nanti faktor sekawan daripada akar 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 dikurang akar 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 2. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa faktor sekawan daripada negatif itu adalah positif, artinya lawan daripada tanda itu. Lawan tanda itu dia faktor sekawannya. Jadi faktor sekawan di sana adalah yang ini semua. Ini ya. Akar 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 ditambah. Sudah. Ditambah dengan akar 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 2. Jadi kita rasionalkan atau dikalikan dengan membentuk pecahan, pembilang, dan penyebut. Nah, selanjutnya dikalikan dia nanti sistem operasinya, sistem operasi kita kalikan dia nanti satu persatu. Ingat tadi sudah disampaikan kalau dia tandanya beda, ini tandanya beda dengan yang di sini, kemudian maka yang dikalikan cukup yang di depan dengan depan, ini ke sini. Sudah, jadi akar 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 dikali dengan akar 4x kuadrat ditambah 3x kurang 5. Habislah akarnya, tinggallah bilangan yang di dalam akar ini. 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Demikian juga nanti yang di sini. Ini kalikan ke sini. Maka 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 2. Tapi jangan lupa ini harus dalam kurung. Karena ini sudah lebih daripada satu suku ya. Sudah lebih daripada satu suku atau satu bilangan. Nah, jadi dia nanti ada pengaruhnya antara tanda daripada bilangan apakah positif atau negatif, sehingga harus kita buat nanti sini tanda kurungnya, ini tanda kurung wajib. Sudah. Nah, kemudian di penyebutnya tetap bilangan ini, itulah ini ya, tetap. Nah, sekarang kita operasikan dia 4x kuadrat dikurang dengan 4x kuadrat. Maka dia sama dengan habis ya, 0. Kemudian 3x dikurang 7x sama dengan 10x ini. Selanjutnya yang ini minus 5 dikurang 2 sama dengan minus 7. Nah, sudah. Jadi lihat di sana sudah kembali dia ke sistem persamaan yang pertama. Dia cara penyelesaian yang pertama harus kita bagikan dengan pangkat tertinggi. Lihat di atas ini pangkat tertingginya adalah 1. Sudah, x pangkat 1. Kemudian di sini dia pangkat 2. Pangkat 2. Ingat, kalau dia di luar akar dia pangkat 1, maka di dalam akar dia nanti adalah pangkat 2. Ini pangkat 2. Ya, ini. Jadi kalau di luar akar dia x pangkat 1, maka di dalam akar dia pangkat 2. Sehingga nanti dibagikan nanti dengan pangkat tertinggi yang 10x dikurang 7 dibagikan nanti dengan pangkat tertinggi tadi adalah x pangkat 1 ini. 10x dibagi dengan x pangkat 1. Habislah x-nya. Jadi tinggal sama dengan 10. Itulah yang ini. Sudah. Kemudian selain daripada x itu sudah otomatis nanti sama dengan 0 karena pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah. Jawabannya 0. Kemudian yang ini
yang bilang yang di sini ataupun nanti yang di sini kita bagikan dengan pangkat tertinggi. Tadi di luar akar dia pangkat 1, maka di dalam akar pangkat 2, sehingga akar daripada 4x kuadrat ini dibagi dengan tadi di luar akar dia pangkat 1, maka dalam akar pangkat 2 ini sudah. Selain ini nanti sudah pasti 0, maka habis ini. Jadi tinggal dia sama dengan 4. Sudah. Kemudian akar 4 itu sama dengan 2. Demikian juga nanti yang di sini. Ya, ini juga nanti sama dengan 4x kuadrat dibagi x kuadrat, maka hasilnya sama dengan 2. Sehingga ini nanti menjadi 2 ditambah 2. Sudah, itulah yang ini. Sudah. Nah, sehingga dijumlahkan nanti ini sama dengan 10 per 4. 10 per 4 itu sama dengan sama-sama dibagi 2. Sama-sama bagi 2, ini bagi 2 sama dengan 5. Kemudian ini bagi 2 sama dengan 2. Ya. Oke, itu dia yang hasil di sini. Sehingga diperolehlah nanti bahwa limit daripada akar 4x kuadrat tambah 3x kurang 5 dikurang akar 4x kuadrat dikurang 7x tambah 2. Kalau x-nya menuju tak hingga, maka hasilnya sama dengan 5 per 2. Ya. Nah, demikian untuk contoh yang B-nya. Contoh yang B, limit x menuju tak hingga dari akar 3x kuadrat ditambah 8x kurang 2 dikurang akar 3x kuadrat tambah 2x tambah 5. Caranya tadi sama seperti yang ini yang sudah dijelaskan. Kita cari dia faktor sekawan daripada ini menjadi tambah. Kita kalikan, operasikan dia nanti seterusnya. Perhatikan dia nanti di dalam akar ataupun di luar akar. Ini di luar akar, ini dalam akar. Kalau di luar akar dia pangkat 1, berarti kalau di sini dia nanti pangkat 2. Nah, kebetulan ini pangkat 2-nya sudah pasti dia nanti 6 dibagi dengan akar 3 ditambah akar 3, maka hasilnya 2 akar 3 ya. Kemudian ini rasionalkan, akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3 ya. Nah, itu dia contoh kalau di dalam akar itu kalau limit x menuju tak hingga di dalam akar berpangkat 2. Nah, sekarang dari contoh-contoh yang di atas ini, contoh yang di atas, contoh A dan contoh B, maka hampir sama kalau yang berpangkat 1 di limit x menuju tak hingga, maka kalau di pangkat 2 dia nanti pangkat 2 ini akar ax kuadrat ditambah bx tambah c. Kemudian dikurang akar dx kuadrat ditambah x ditambah f. Maka diperhatikan dia nanti koefisien daripada si x kuadratnya. Ya, koefisien daripada si x kuadrat di sini si a, kemudian si d. Jadi kalau a-nya lebih besar daripada d, maka sama dengan tak hingga. Kemudian yang ketiga ini kalau a-nya lebih kecil daripada si d, maka negatif tak hingga. Sekarang kalau sama dia a dengan d, tadi kalau di persamaan yang berpangkat 1 a sama dengan c yang di sini, maka hasilnya sama dengan 0. Kalau untuk di limit x menuju tak hingga, akar daripada ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang dengan akar dx kuadrat ditambah ex ditambah f. Kalau a-nya nanti sama dengan d, maka penentuan nilainya adalah b yang di sini, b dikurang dengan e per 2 akar a-nya ya, karena a itu sama dengan si d. Sudah. Contoh, kalau kita buat contohnya, limit x menuju tak hingga 3x kuadrat dikurang 5
dikurang 3x kuadrat ditambah 6. Jadi kita perhatikan ini. Perhatikan. Ini sama dengan ini. Artinya di sana bahwa 3 sama dengan 3. Maka berlakulah nanti rumus yang di sini. Kalau A sama dengan D. Jadi kalau ini karena ini sudah sama, maka berlaku rumus yang di sini bahwa B dikurang dengan si E itu per 2 akar daripada si A. Sudah. Nah, sekarang B-nya di sini berapa? B-nya di sini sama dengan 0. Karena harus sesuai dengan sistem persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX ditambah C. Sudah, berarti ini AX kuadrat, BX-nya tidak ada, berarti itulah sama dengan 0. Berarti B-nya ini nanti sama dengan 0. Demikian juga yang di sini. Ini ya. Yang di sini dia nanti 3x kuadrat ditambah 6x, berarti E-nya di sini adalah 6. Ini monom ya. Kemudian per 2 akar A. A-nya mana? Yang ini. Sudah. Jadi ini nanti sama dengan 0 dikurang dengan 6 per 2 akar 3. Sudah. Jadi ini nanti sama dengan negatif 6 per 2 akar 3. Atau ini nanti sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3 per akar 3. Sudah. Kemudian ini nanti ini sudah bisa, sudah. Tapi ada yang lebih sederhana dari sini, maka kita rasionalkan dia. Rasionalkan, maka ini nanti dikali dengan akar 3 per akar 3. Itulah ini. Ini ya. Kali akar 3 per akar 3 ya. Nah, itu dia untuk yang di sini ya. Tadi B dikurang E, kemudian 0 dikurang 6. Sudah. Tadi di sini kan ini 6. Begitu ya. Sehingga diperolehlah nanti hasilnya. Ini ya, akar 3 ya. Ini tanda negatif. Ini ya, 0 dikurang 6 sama dengan negatif 6. Ini negatif 6. Kemudian per 2 akar 3. 2 akar 3. Sudah. Maka ini sama dengan negatif akar 3 ya, bukan positif. Oke, itu dia contoh yang bagian A-nya. Demikian juga nanti contoh yang B-nya. Kalau bentuknya yang seperti ini, nanti ini harus kita kalikan. Kalikan dulu X dengan X, maka hasilnya itu nanti sama dengan X kuadrat. Kemudian kalikan nanti X dengan si 1. Kalikan X dengan 1 berarti tambah dengan si X. Kemudian ini kalikan ke sini, maka negatif 2x. Kemudian ini nanti ke sini sama dengan negatif 2 ya. Nah, seterusnya nanti ini diselesaikan x dikurang 2x sama dengan min x. Kemudian dikurang 2. Ini tadi x kuadrat ya, x kuadrat dikurang x, kemudian dikurang 2 ya. Nah, itulah yang hasil dari sini nantinya ya. Sehingga diperolehlah dia nanti, karena di sini dia x kuadrat, kemudian di sini 2x kuadrat, ini lebih kecil daripada di sini, maka hasilnya nanti negatif tak hingga ya. Nah, selanjutnya untuk contoh yang berikut ini, limit x menuju tak hingga akar 2x dikurang 1 dikali dengan 3x ditambah 2 dikurang ini, seterusnya. Sudah.
Coba nanti dipelajarilah contoh ini, metodenya sama seperti contoh yang di atas. Kemudian contoh yang ini juga. Kemudian contoh yang 5 banyak di sini Bapak berikan contoh-contohnya untuk bisa nanti dibedakan cara-caranya atau tekniknya dalam penyelesaian soal-soal yang diberikan ya. Bahkan ini ada yang berpangkat lebih daripada 2, ada berpangkat 6 ya. Caranya sama, tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya di sana. Jadi kalau sudah dirasionalkan dia nanti dan seterusnya, maka kembali dia membagi dengan pangkat tertinggi ke cara yang pertama ya. Demikian Bapak rasa dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini atau menjelang siang hari ini. Selanjutnya untuk lebih memahami nanti atau menguasai materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, cara penentuan limit tak hingga dengan cara-cara yang sudah diberikan tadinya, selain daripada membagi pangkat tertinggi, kemudian merasionalkan, ada cara yang perlu diperhatikan tadi, itu cara yang pertama kalau persamaannya yang linear seperti ini. Kemudian kalau dia nanti yang berpangkat 2, itu namanya cara cepat. Kalau di teknik yang lainnya atau di bimbingan biasanya dibilanglah ini cara cepatnya. Jadi hanya tandanya dia nanti yang dilihat pangkat tertingginya atau yang linearnya. Kalau di sini dia nanti misalnya sama, berarti ini langsung 0. Kalau ini lebih kecil, negatif tak hingga. Kalau ini lebih besar, berarti positif tak hingga. Demikian juga nanti kalau untuk yang berpangkat 2 ya. Jadi untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah atau lebih memahami materi-materi yang sudah Bapak jelaskan, di sini ada soal Bapak buat ada sekitar agak banyak ini, cuman cara penyelesaiannya nanti hampir-hampir sama sebenarnya ya, hampir-hampir sama itu. Jadi tingkat kesulitannya dia nanti hampir-hampir sama ya, cuman ada beberapa hal nanti di sana yang perlu modifikasi. Maka itulah nanti agar lebih memahami materi tentang limit tak hingga ini, cara penentuan nilainya ya. Ini ada soal sekitar 15 ya, ada sekitar 15. Jadi ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dikerjakanlah nanti di buku catatannya. Ini pilihan berganda ini, mana pilihan yang benar, mana pilihan yang paling benar nanti untuk soal ini. Nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 5, 6, 7, 8. Kemudian 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian 14, 15. Ya. Jadi coba dikerjakan ini. Kalau misalnya nanti seperti ini dia, seperti ini, maka langsung kuadratkan ini, kuadratkan 2x dikurang 5. Ini kuadratkan. Kalau ada jumpa seperti ini, ketemu soal seperti ini, langsung pangkat 2 kan ini. Maka ini nanti sama dengan ini pangkat 2, 4x kuadrat. Kemudian ini kalikan ke sini kali 2. Ya. Ini kalikan ke sini kali 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian kali 2. Berarti kurang 20. Kurang 20x. Kemudian negatif 5 kali negatif 5 ditambah dengan 25. Inilah nanti kalau di dalam akar ya. Kalau di luar akar dia tadi adalah 2x dikurang 5. Jadi perhatikan, ini 4x kuadrat.
4x kuadrat berarti sama. Berarti berlakulah nanti rumusnya yang B dikurang dengan si E per 2 akar A. Maka ini nanti sama dengan B-nya ini 4. Berarti 4 dikurang ini. Dikurang negatif 20. Jadi tambah 20 per 2 akar A. A-nya tadi 4. Sini juga 4. Akar 4. Sudah sama dengan 4 ditambah 20 sama dengan 24 per akar 4 2 kali 2 sama dengan 4. Maka hasilnya sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Sudah, sehingga jawabannya adalah E. Nah, demikian dia nanti kalau jumpa soal seperti ini namanya kita modifikasi dia supaya kembali ke bentuk pangkat 2 ya. Demikian dia nanti untuk yang nomor 14. Modifikasi buat ini dalam bentuk akar. Kemudian untuk yang lain, ini di nomor 11 juga seperti itu. Diubah dia nanti ke bentuk akar. Ini langsung kuadratkan, maka buat dalam akar dapat dia nanti jawabannya ya. Demikian juga nanti untuk nomor 8, nomor 7, nomor 6. Makanya tadi Bapak sampaikan bahwa soal-soal ini hampir-hampir sama sebenarnya tingkat kesulitannya. Jadi Bapak harapkan agar dikerjakan soal-soal ini nomor 1 sampai dengan nomor 15 di buku catatan. Nanti akan ditagih ini, tunggu ada informasi selanjutnya kapan ini kita kumpul, apakah ini nanti akan Bapak buat sebagai kuis dari soal-soal yang sudah diberikan, tapi tunggulah nanti informasi selanjutnya. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Kita bisa berjumpa kembali di minggu depan. Bapak ucapkan selamat siang.